Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Bucanan mengejutkan semua orang di Appiano. Ide taktis terbaru Inzaghi, peran barunya di Inter. Meski baru menjalani sesi latihan bersama tim di Appiano Gentile, tajon Buchanan telah membuat kagum semua orang. Pemain asal Kanada ini telah menunjukkan kemampuannya dalam menyerang yang kuat, bahkan melebihi apa yang diharapkan sebelum kedatangannya di Inter. Hal itu diungkapkan Gazzetta dello Sport yang juga berbicara tentang ide taktis sensasional Simone Inzaghi. Menurut skuad, justru karena keterampilan yang ditunjukkan oleh sang pemain sayap dalam fase ofensif, pelatih Nerazzurri dapat mempertimbangkan opsi untuk menggunakan mantan pemain Blues tersebut sebagai second striker di masa mendatang. Striker Manchester United Anthony Martial dikabarkan terbuka untuk menandatangani prakontrak dengan tim manapun, termasuk Inter Milan, untuk kepindahan pada musim panas 2024 mendatang. Seperti yang dilaporkan Calciomercato.com bahwa Inter tertarik merekrut Martial dengan status bebas transfer ketika kontraknya berakhir dengan MU. Penyerang asal Prancis berusia 28 tahun itu sejatinya tidak lagi diinginkan setan merah lantaran kegagalannya dalam memberikan kontribusi bagi lini depan mereka. Di sisi lain, Inter siap menampungnya pada musim panas mendatang secara cuma-cuma ketika kontraknya berakhir di MU. Nerazzurri tidak bisa melakukan intervensi di lini serang mereka pada bulan ini karena terganjal oleh Alexis Sanchez yang ingin tetap bertahan. Martial sudah bebas menandatangani prakontrak mulai bulan depan, tapi Nerazzurri kemungkinan akan menghadapi persaingan ketat dari Olympique Marseille dan Fenerbahce. Inter siap menyambut kembalinya Valentin Carboni pada musim panas 2024 mendatang dan dilaporkan bakal memperkuat tim utama Nerazzurri di musim depan. Menurut Corriere dello Sport via FC Inter News, Nerazzurri siap memasukkan Carboni ke dalam skuad Simone Inzaghi musim depan. Inter ingin mengintegrasikan sang pemain secara bertahap ke barisan serangan. Dia akan bergabung dengan Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Marco Arnautovic, dan mungkin Mehdi Taremi, seperti yang dikatakan sumber tersebut. Pemain asal Argentina ini baru berusia 18 tahun dan terus menunjukkan perkembangan signifikan di Monza dengan status pinjaman. Sejauh musim 2023-2024 ini, Carboni telah mencetak 2 gol dan menyumbang 3 assist dalam 12 penampilan Serie A. Mantan bek Juventus Andrea Barzagli memberikan prediksinya tentang pemenang Serie A pada musim 2023-2024 ini. Pria berusia 42 tahun itu baru-baru ini menjadi tamu di Radio Serie A, di mana ia menyatakan bahwa tim dengan rekor pertahanan terbaik cenderung memenangkan Scudetto. Namun pada tahap ini masih terlalu dini untuk memprediksi siapa di antara Juventus dan Inter yang akan kebobolan paling sedikit. Inter saat ini berada di puncak klasmen Serie A dengan raihan 48 poin, unggul 2 angka atas Juventus di peringkat kedua. Menurut Barzagli, Nerazzurri di atas kertas lebih unggul ketimbang mantan timnya. Hal ini dibuktikan dengan statistik mereka sejauh musim ini, di mana pasukan Simone Inzaghi tampak lebih dominan. Inter dan Juve adalah dua tim berbeda. Angka-angka menunjukkan banyak hal. Pertahanan terbaik hampir selalu memenangkan kejuaraan. Juve menjadikan ini sebagai kekuatannya dan berhasil menang dengan pemain yang mereka miliki, ujar Barzagli seperti dilansir Football Italia.
Di atas kertas, Inter lebih kuat dari Juventus, tapi itu tidak berarti apapun. Jika mereka Scudetto, mereka pantas mendapatkannya dan menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang lebih kuat dan lebih baik. Kita lihat saja bagaimana akhirnya. Menurut dokumen yang ditinjau oleh majalah Italia Panorama, Suning tidak mengambil resiko kehilangan Inter secara gratis jika mereka gagal membayar kembali pinjaman 275 juta euro kepada OEK3. Karena mereka memiliki perlindungan tertulis untuk menghindari terulangnya penderitaan yang dirasakan AC Milan. Dokumen tersebut memberi perlindungan tertulis bagi Suning untuk menghindari terulangnya penderitaan AC Milan saat Yong Hong Lee menyerahkan Milan ke Elliott Management karena kegagalan membayar utang. Menurut Panorama bahwa grup investasi asal Amerika itu harus membayar antara 150 hingga 300 juta euro kepada Suning jika mereka memutuskan untuk mengakuisisi saham Suning di Inter. Mengingat nilai Inter jauh lebih besar daripada pinjaman, maka selisih jumlah tersebut harus dibayarkan kepada Suning oleh OEK3 agar menjadi perdagangan yang adil. Nilai klub kemudian akan ditentukan oleh penilai independen. Inter diperkirakan memiliki kekayaan sekitar 1,2 hingga 1,3 miliar euro, termasuk utang sebesar 750 juta euro. Dokumen tersebut juga membuktikan Suning untuk tetap menjadi pemegang saham minoritas di Inter jika klub tersebut diambil alih oleh OEK3. Inter Milan dapat memutuskan untuk melakukan intervensi pasar setelah Piala Super Italia dengan merekrut seorang striker atau gelandang. Setelah memberi ruang di skuad, Inter kemungkinan akan melakukan langkah akhir untuk mendatangkan penyerang Atalanta Luis Muriel akhir bulan ini. Nerazzurri setuju untuk mengirim Lucien Agoume ke Sevilla dengan status pinjaman minggu ini dan terbuka untuk membiarkan Stefano Sensi pergi ke Leicester City. Menyelesaikan kedua kesepakatan tersebut akan meringankan tagihan gaji klub untuk paruh kedua musim ini. Inter telah mendatangkan satu pemain bulan ini, mengontrak Tajon Buchanan dari klub Rus dengan kesepakatan senilai sekitar 7 juta euro. Dan bukan tidak mungkin, Inter masih terus aktif sembari bergerak dalam bayang di bursa transfer. Seperti dilansir Sport Mediaset, Inter kemungkinan akan mendatangkan Muriel dari Atalanta pada bursa transfer Januari ini jika mereka berhasil mengirim Sensi ke Leicester. Kontrak penyerang Kolombia berusia 32 tahun itu akan berakhir di Bergamo pada musim panas dan sepertinya belum akan menandatangani kontrak baru, menjadikannya peluang menarik di jendela musim dingin. Marko Arnautovic gagal memberikan sumber gol yang konsisten sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan pendukung dalam beberapa pekan terakhir. Namun sekali lagi masalahnya adalah Alexis Sanchez, karena untuk mendatangkan pemain non-Uni Eropa, Inter harus menjual pemain non-Uni Eropa lainnya. Maka dari itu Nerazzurri juga berpeluang mendatangkan seorang gelandang untuk memperdalam lini tengah mereka.